Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kondisi tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ketiga ini bermula setelah terjadinya perang besar atau perang Siffin antara golongan Ali dan Muawiyah, di mana dalam perang ini Ali terbunuh dan penyerahan pemerintahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in ini berlangsung pada masa dua dinasti besar yang memiliki kondisi sosial politik yang berbeda, sehingga kondisi hukum yang ada pada dua dinasti tersebut pun juga berbeda. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum yang dipakai pada masa sahabat kecil dan tabi'in dalam menetapkan suatu hukum tidak akan lepas kepada sandaran atau sumber yang dipakai. Begitu juga para sahabat kecil dan tabi'in memiliki sumber hukum yang dijadikan rujukan. Sumber yang dipakai oleh sahabat kecil dan tabi'in tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Masa ini sumber-sumber yang dipakai secara berurutan antara lain yang pertama adalah Al-Quran, seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 dan surat Yusuf ayat 9. Ayat 2. Pada masa ini Al-Quran berada di posisi pertama sebagai rujukan pembentukan hukum. Al-Quran yang telah terkodifikasi sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan mengalami perbaikan untuk tulisan dan pemberian harokat dan barisan. Untuk yang kedua, As-Sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang bisa dilalui, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi. Para sahabat kecil dan tabi'in selalu merujuk pada sunnah bila dalam mengistimbatkan hukum tidak ditemui dasar-dasarnya pada Al-Quran. Pada masa ini perkembangan as-sunnah bertahap pada setiap periode. Untuk yang ketiga, ijma. Secara bahasa ijma berarti bermaksud atau berniat. Ijma menjadi sumber hukum yang ketiga pada masa ini. Namun perluasan wilayah yang terjadi pada dinasti Muawiyah dan Abbasiyah mengakibatkan proses ijma para sahabat kecil dan tabi'in sedikit terhenti. Permasalahan jarak yang sangat jauh untuk melakukan perkumpulan tidak memungkinkan sebagaimana yang bisa dilakukan pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Yang keempat adalah ra'yu. Ra'yu ijtihad para ulama dengan mencurahkan segala kemampuannya yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi alternatif dalam menetapkan hukum. Hal ini tergambar jelas dari diri para ulama dalam menghadapi tuntutan dalam kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu. Untuk materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam bisa dibaca di makalah. Saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Untuk menjelaskannya silakan dibaca di makalah yang sudah tertera. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, perhatian penguasa terhadap keilmuan. Yang ketiga, kebebasan berpikir. Yang keempat, pembukuan berbagai ilmu pengetahuan. Yang kelima, munculnya mazhab-mazhab. Terima kasih. Saya Siti Khairul Nur Kumaila akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penetapan tasyrik pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini, ulama tabi'in memegang kekuasaan dalam menetapkan tasyrik. Wilayah kekuasaan Islam juga semakin luas. Kehidupan masyarakatnya juga semakin maju dan kompleks. Dan dari hal tersebut, banyak permasalahan yang muncul yang membutuhkan penyelesaian hukum yang lebih mengarah kepada ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, ulama tabi'in mengikuti cara yang telah dilakukan oleh para sahabat. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam berijtihad, kemudian menggunakan ijma'. Jika tidak ditemukan dalam ijma', mereka berpedoman dari hasil ijtihad pribadi para sahabat. Di samping itu, mereka juga menggunakan ra'yu. Dilihat bahwa dalam melakukan ijtihad ini, ulama tabi'in memiliki dua bentuk, yaitu kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan hadis daripada ra'yu. Yang kedua, kalangan yang lebih banyak menggunakan ra'yu daripada hadis.